Nah, ini strategi kedua, rekan-rekan. Strategi kedua adalah memproyeksikan kebutuhan dana hari tua. Ini kurang ayat, dana hari tua. Udah tak cek ada aja yang kelewatan ya. Dana hari tua ya. Jadi kalau kita pakai strategi yang kedua, ini yang biasa kita pakai. Yang biasa kita pakai. Ngitungnya kayak gini. Jadi Anda punya dua cara sekarang. Ya, strategi kedua ini kita memproyeksikan kebutuhan dana hari tua. Untuk bisa memproyeksikan, Anda harus tahu berapa biaya hidup suami istri saat ini. Suami istri, yang anak nggak usah dihitung, karena anak kan nggak akan pensiun bareng orang tua, dia masih lama masa pensiunnya ya. Berapa biaya hidup suami istri saat ini? Ini yang penting, rekan-rekan. Sebentar ya, ini ada penting. Ya, jadi berapa biaya hidup suami istri saat ini, itu penting diketahui, sehingga itu nanti bisa diproyeksikan. Gimana caranya? Kita harus bisa tahu, soalnya penting banget, jadi saya tadi lihat sebentar. Soalnya kita harus tahu berapa kenaikan biaya hidup suami istri itu per tahun. Ya, setelah tahu biaya hidupnya saat ini, kemudian berapa kenaikannya, ini adalah inflasi. Ya, inflasinya. Nah, setelah itu kita harus tahu kapan orang itu akan pensiun, supaya kita bisa memproyeksikan dengan tepat berapa kebutuhan atau menjadi berapa biaya hidup tadi. Dan yang keempat, rencana lama waktu penggunaan dana, lama waktu. Kembali, selalu ngomong lama waktu. Ya. Dan berapa tingkat pertumbuhan dana investasi serta bunga deposito. Ini adalah data-data yang harus kita ketahui. Nah, saya sekarang mau tanya nih, biaya hidup suami istri saat ini, itu yang tahu siapa? Jadi kita tuh dari nasabah, ini dari nasabah. Tapi seringkali orang itu tidak mencatat, jadi kita pakai aja secara umum. Pak, dari income Bapak sekarang ini, biasanya yang bisa tersisa untuk ditabung ada berapa? Gitu. Ya. Oh, kira-kira ya sekitar sekian. Nah, baru pakai nanti asumsi income tanya berapa, pakai asumsi. Ini harus pakai asumsi karena jarang ada orang mencatat ya. Saya tanya teman-teman sekarang, ibu-ibu, bapak-bapak semua, mencatat enggak berapa biaya hidup suami istri, Anda dan istri Anda atau Anda dan suami Anda? Nah, itu perlu dicatat. Nah, kalau dicatat berapa jumlahnya? Ada yang mencatat, ada yang tidak. Kemarin saya katakan di modul 5 ya. Kita harus memisahkan antara uang yang kita untuk dapat penerimaan dengan uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Itu harus dipisahkan. Nah, kalau Anda pisahkan, itu gampang banget, tinggal Anda cek. Ya, nggak usah terlalu detail. Berapa sih yang tak sisihkan per bulannya? Ya udah, itu biaya hidupku berarti. Ya, terpisah betul. Kalau bisa untuk yang simpenan, nggak usah ada ATM. Supaya kalau Anda mau ngambil, susah. Karena susah, Anda jadi malas ngambil, duitnya utuh. Itu secara psikologis, secara ini dihambat ya. Nah, ini rekan-rekan. Jadi ini dari nasabah. Ya, anak itu dipisahkan. Jadi untuk anak dipisahkan. Setelah tahu total dipisahkan. Kemudian kenaikan biaya hidup dari inflasi ini dari agen. Ya. Lama waktu ini dari nasabah tanya kapan kira-kira mau menikmati hari-hari yang lebih santai. Ya. Lama waktu penggunaan ini sulit ngomongnya. Bapak mau menggunakan dana hari tua sampai kapan, Pak? Maksudmu apa ya? Ya ini Pak, kan Bapak pensiun nih. Pada saat Bapak pensiun kan ada kebutuhan dana hari tua. Itu Bapak mau pakai berapa lama? Maksudnya gimana? Ya maksudnya kalau Bapak tentukan sampai umur 75, kita 75. Nah, saya masih hidup umur 75 gimana? Wah, itu Bapak cari advisor lain. Ya. Ngerti ya? Ini yang kita harus hati-hati ngomongnya. Kita harus bilang, Pak, untuk rencana lama waktu penggunaan dana ini, kalau pensiun itu ada risiko ketidaktepatan. Kita pengennya sepanjang mungkin, Pak. Tetapi kalau panjang itu seringkali trade-off-nya adalah kita yang bisa kita pakai setiap bulannya itu lebih sedikit. Ya, tapi kita harus mengambil asumsi, karena nggak ada asumsi itu repot, Pak. Nah, ini sebaiknya, Pak, kalau pikiran saya, untuk pernyataan ini lebih panjang, lebih baik daripada kurang panjang. Nah, kalau usia harapan hidup, maaf ya Pak, ini ngomong secara logis. Usia harapan hidup umumnya itu di Indonesia rata-rata itu 70 tahun. Nah, kita
kan pengen umur panjang, kita set yang lebih dari itu ya Pak, misalkan 75 atau 85. Atau kalau Bapak bersedia, kita bisa bikin ini dana abadi. Nah, itu pilihannya, kita mengajak orang untuk berpikir seperti itu. Tentu saja kalau dananya abadi Pak, maka yang dibutuhkan semakin besar, kita harus menyisihkan semakin banyak. Nah, ini yang kita harus sampaikan. Di situ ada percakapan, dan di situlah nasabah juga terlibat di dalam proses penentuan berapa lamanya. Ya, gimana Sin? Ini ada info. Gambar lonceng. Gambar loncengnya di mana? Ya, nanti tak cari ya loncengnya ya. Loncengnya belum kelihatan ya. Oh, di chat. Bentar. Saya teman-teman ini membantu kita. Oh, lonceng. Thank you banget. Loh, masih kelihatan ya? Ya, wes nggak kelihatan sekarang. Ya, jadi rekan-rekan, thank you Yazin. Ini yang lain juga bisa melakukan hal yang sama. Kalau Anda supaya nggak terganggu, Anda mute juga di situ loncengnya ya, supaya teman-teman bisa ngeliat ini utuh terus ya. Oke, jadi ini rekan-rekan ini dari rencana waktu ini sulit kita kalau nentuin harus dengan percakapan dengan klien ya. Dan tingkat pertumbuhan dana investasi ini agen biasanya. Nasabah suruh mikir nggak bisa. Deposito juga agen. Jadi dalam proses ini rekan-rekan yang kita ingin tanyakan pada klien sesungguhnya adalah berapa biaya hidupnya dan kira-kira berapa lama penggunaan. Ya, lama waktu untuk pensiun itu berapa lama, rencana pensiun, usia pensiunnya. Kemudian untuk berapa lama digunakan. Nah, di sini percakapannya harus smooth, jangan sampai orang itu salah tangkap, salah paham dengan kita. Ya, oke, sampai sini rekan-rekan cukup jelas? Cukup jelas rekan-rekan? Oke, sip. Nah, ini membantu banget tidak muncul ya. Oke. Yes. Saya lanjut ya. Sip. Nah, ini contoh soalnya. Contoh soal. Biaya hidup suami istri saat ini 3 juta rupiah per bulan. Kenaikan biaya hidup suami istri per tahunnya 3%. Lama waktu sebelum pensiun 27 tahun. Ya. Rencana lama waktu penggunaan dana hari tua 30 tahun. Tingkat pertumbuhan dana investasi 10% per tahun. Suku bunga deposito 4% per tahun. Nah, ini datanya. Dari data ini teman-teman tolong buatkan sebuah desain rencana penyiapan dana hari tua dan juga desain untuk insurance-nya. Rencana penyiapan dana hari tua dulu aja. Berapa yang dibutuhkan, ya? Kira-kira berapa? Yuk dibikin, yuk. Latihan. Jadi data ini tolong dihitung berapa yang dibutuhkan pada saat orang itu mulai pensiun, harus ada uang berapa di sana, ya.